Assalamualaikum Muslim Learner, marhaba. Dengan penuh cinta, Share It Traveler kembali hadir untuk membersamai perjalanan kali ini, menembus batas sejarah, mempelajari hal-hal baru, dan mengambil ibroh di setiap langkah. Di kota yang indah, syarat akan makna, sejarah, budaya, dan juga cinta. Menjejakkan kaki di pesisir utara Pulau Jawa yang menawan. Selamat datang di Kabupaten Tuban. Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Timur, tepatnya di pesisir utara Pulau Jawa. Selain itu, Tuban juga terkenal sebagai penghasil buah ental dan juga legen yang berasal dari sari buah pohon siwalan. Tuban juga menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa pada masa lampau. Dan saat ini, kita akan mentelaburi satu persatu. Mari kita mulai dari goa terbesar di Pulau Jawa yang tercermin dari namanya, yaitu Goa Akbar. Tiket masuk Goa Akbar sebesar Rp5.000 per orang. Dan saat ini, pengelola juga masih menerapkan protokol kesehatan untuk menghambat penyebaran virus COVID-19. Saat pertama kali memasuki kompleks Taman Goa Akbar, seakan-akan kita diajak masuk ke lorong waktu dan menyimak sejarah masa lampau. Dinding taman diukir dengan berbagai kisah penyebaran Islam, lengkap dengan penjelasannya. Dengan begitu, pengetahuan kita akan bertambah ketika berkunjung ke sini. Goa Akbar letaknya di Desa Gedung Ombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Tepatnya terletak di belakang Pasar Baru Tuban. Goa Akbar memiliki luas sekitar 1 hektar dan mengandung kisah religi yang sangat tinggi. Diceritakan, dulu Sunan Bonang mengetahui goa ini atas ajakan Sunan Kalijaga yang saat itu masih dikenal sebagai Brandal Lokajaya. Goa Akbar dijadikan sebagai tempat tinggal Brandal Lokajaya setelah diusir oleh ayahnya yang bernama Wilotikto, yakni Bupati Tuban ke-9. Ketika memasuki goa, Sunan Bonang terpesona dan seketika berucap Allahu Akbar. Sejak itulah, goa yang terletak di tengah kota ini disebut dengan Goa Akbar. Dulu, goa ini sempat dilupakan dan menjadi tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Tapi pada tahun 1998, Pemkab Tuban berinisiatif membersihkan goa ini dan mengelolanya dengan baik. Kini, goa ini diisi dengan berbagai fasilitas.
Selain itu, di setiap tempat banyak sekali keterangan-keterangan yang menyebutkan bahwa tempat tersebut memiliki banyak keistimewaan. Seperti halnya tempat bertapa para wali di zaman dulu. Hari ini, Goa Akbar mengajak kita untuk mentadaburi tempat pertapaan para wali pada zaman dulu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sebagai seorang makhluk, kita diciptakan untuk menjadi saksi atas kebesaran Allah. Siapa sangka, di bawah tanah yang gelap dan pengap, ada sebuah tempat menakjubkan yang menjadi saksi penyebaran Islam di tanah Jawa. Masih berada di Kompleks Goa Akbar. Di sini, banyak sekali penjual oleh-oleh, seperti halnya baju batik khas Tuban. Berada di tempat yang memiliki sejarah, seakan menaikkan satu tingkat iman kita. Karena, disinilah kita tahu bahwasannya jalan dakwah tidaklah mudah. Perjalanan selanjutnya akan mengantarkan kita berkeliling kompleks makam Sunan Bonang yang letaknya tepat berada di depan alun-alun Tuban. Dari pintu keluar Goa Akbar, kita hanya perlu lurus ke utara untuk sampai ke alun-alun. Sepanjang perjalanan, kita akan menjumpai banyak sekali becak. Meski fungsinya sebagai alat transportasi semakin terpinggirkan, becak masih tetap relevan di Indonesia. Bagi mereka yang tinggal di kampung perkotaan, becak terbukti masih memiliki banyak manfaat karena mampu dengan lincah bergerak di jalan-jalan yang relatif sempit dan kecil. Di bidang pariwisata, becak merupakan pemain penting dalam kemajuan pariwisata di suatu daerah. Di Yogyakarta misalnya, para penarik becak memiliki jaringan tersendiri dengan objek wisata dan pelaku industri pariwisata di daerahnya. Di Tuban sendiri, becak juga masih berfungsi sebagai moda transportasi maupun sarana penunjang pariwisata, khususnya di wilayah Museum Kembang Putih, Makam Sunan Bonang, dan alun-alun Tuban. Kompleks Makam Sunan Bonang terletak di Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Untuk lebih mudahnya, dari alun-alun Tuban, di sebelah baratnya Masjid Agung, lalu mengarah ke sebelah barat daya sejauh tidak lebih dari 300 meter. Di sekitar kompleks Makam Sunan Bonang, banyak sekali penjual makanan dan juga oleh-oleh khas Tuban. Sunan Bonang memiliki nama muda Raden Maulana Magdum Ibrahim. Beliau lahir pada 1465 Masehi dan wafat pada 1525 Masehi. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel hasil pernikahan dengan Nyai Ageng Manila yang merupakan putri dari Aryo Tejo, Tumenggung Majapahit yang berkuasa di Tuban. Menurut cerita, Sunan Bonang bersama Raden Paku atau yang biasa kita kenal Sunan Giri suatu hari bermaksud pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji. Namun, dalam perjalanan mereka hanya sampai di Samudra Pasai. Di Pasai, mereka berjumpa dengan ayahanda Raden Paku yang bernama Maulana Ishaq. Kemudian keduanya diajarkan ilmu agama Islam
dan berbagai ilmu lainnya oleh Maulana Ishaq. Setelah selesai belajar pada Maulana Ishaq, kemudian Raden Paku diberi gelar Raden Satmapta dan Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang diberi gelar Raden Cakrakusuma. Atas nasihat Syekh Maulana Ishaq, keduanya tidak melanjutkan perjalanan mereka ke Mekah, tetapi pulang ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian, Raden Paku menyebarkan ajaran Islam di daerah Giri Gresik yang akhirnya terkenal dengan sebutan atau gelar Sunan Giri. Dan Raden Maulana Magdum Ibrahim menyebarkan agama Islam di daerah Bonang Tuban dan Lasem yang kemudian dikenal oleh masyarakat dengan sebutan gelar Sunan Bonang. Secara kebetulan, pada saat Sunan Bonang mulai aktif berdakwah menyebarkan agama Islam, pengaruh kekuasaan kerajaan Majapahit mulai runtuh, dan hal ini yang dimanfaatkan oleh Sunan Bonang untuk mempercepat penyebaran agama Islam dengan mendirikan pesantren-pesantren dan masjid-masjid. Selain itu, Sunan Bonang juga berusaha memasukkan ajaran agama Islam kepada Raden Patah, yakni seorang putra Raja Brawijaya V dari kerajaan Majapahit. Di area pasar kompleks makam Sunan Bonang, banyak sekali oleh-oleh yang bisa kita beli, mulai dari berbagai jenis makanan, berbagai busana muslim, gerabah, hingga berbagai jenis aksesoris, termasuk cincin dan gelang yang terbuat dari kayu koka, seperti yang saya beli ini. Kayu koka merupakan kayu yang berkualitas tinggi dan langka. Banyak yang percaya bahwa kayu koka juga digunakan untuk membuat bahtera Nabi Nuh dan juga tongkat Nabi Musa. Wallahu a'lam. Tapi, kita tidak boleh sekali-sekali mensifati khusus, kecuali hanya untuk aksesoris atau untuk berzikir. Karena banyak juga loh tasbih yang terbuat dari kayu koka. Selanjutnya, mari kita mampir ke Museum Kambang Putih yang letaknya masih berdekatan dengan kompleks makam Sunan Bonang dan juga alun-alun Tuban. Museum Kambang Putih pada awal didirikan tahun 1984 berada di dalam kompleks pendopo Krido Manunggal. Dengan pertimbangan untuk mempermudah akses masyarakat umum menuju museum, serta untuk lebih mengenalkan museum kepada khalayak, maka pada tahun 1996 museum dipindahkan ke tempat yang lebih strategis, yakni di sebelah barat daya alun-alun Tuban, berdekatan langsung dengan kompleks pemakaman Sunan Bonang. Museum Kambang Putih berada di bawah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban. Museum Kambang Putih juga memiliki banyak sekali koleksi yang variatif, seperti koleksi arkeologika, biologika, etnografika, kramologika, hingga numismatika. Ini merupakan pedang pasukan Mongol yang ditemukan di dalam dasar Laut Tuban. Insyaallah. Pedang ini merupakan pedang pasukan Mongol yang tertinggal di dasar Laut Tuban. Ada pula keramik yang berasal dari dinasti Yuan dari Cina dan Thailand. Tidak hanya peninggalan Islam, Museum Kambang Putih juga menyimpan peninggalan agama-agama lainnya, seperti Konghucu, Hindu, dan Buddha. Selain itu, ada banyak jenis keris yang dipajang di sini. Ada pula sandal gebang yang digunakan oleh orang-orang zaman dulu. Bahkan, perlengkapan pertunjukan kuda lumping lengkap ada di sini. Foto-foto pemerintahan zaman dulu pun terpajang rapi, termasuk uang-uang kuno, koin dan kertas dari abad 15 hingga 20. Berkunjung ke museum
akan membawa kita berjalan mundur sejenak menikmati masa lalu, membawa kepada pengetahuan baru, dan menikmati masa kini yang merupakan buah perjuangan dari orang-orang terdahulu. Setelah mentadaburi tempat-tempat bersejarah, saatnya kita kulineran. Di cuaca siang kota Tuban yang sangat terik, mari kita segarkan tenggorokan dengan es dawet beras. Dawet beras merupakan minuman khas Jawa yang terbuat dari tepung beras atau tepung beras ketan yang disajikan dengan es batu serta gula merah cair dan juga santan. Beberapa penjual juga menambahkan cao dan juga mutiara, sesuai selera. Tuban merupakan daerah pesisir dengan kekayaan laut yang melimpah. Itulah kenapa seafood di sini terkenal sangat enak. Tak perlu menunggu lama, mari kita nikmati seafood di rumah makan Rajungan Semanding. Kita bisa memilih per paket atau request satu jenis seafood saja. Ada kerang darah, kerang hijau, cumi, udang, dan juga kepiting. Hanya perlu waktu 5 menit untuk menunggu menikmati pesanan kita. Wah, Masya Allah, teringat firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 14 yang artinya, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan perhiasan yang kami pakai. Kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, supaya kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kali ini, bumbu yang saya pilih adalah saus tiram. Rasanya tidak diragukan lagi. Sangat lezat. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, seafood di Rajungan Semanding ini benar-benar worth it karena kalian bisa milih antara 1 porsi, 2 porsi, atau untuk 3 porsi orang. Dan ini aku pilih untuk 2 porsi orang, harganya 55.000. Itemnya ada kerang hijau, ada jagungnya, ada kepitingnya, ada udangnya, dan juga ada wortelnya. Untuk sausnya kalian bisa milih antara saus tiram, saus asam manis, lada hitam, dan juga saus padang. Jadi kalau misalnya kalian ke Tuban, jangan lupa mampir ke Rajungan Semanding. Rajungan Semanding terletak di Jalan Semanding 3, RT 3 RW 1, Semanding Barat, Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Jadi, teman-teman kalau misalnya ke Tuban, jangan lupa mampir ya. Dan untuk teman-teman yang berada di wilayah Tuban, Rajungan Semanding sudah tersedia di GrabFood. Untuk menutup perjalanan kali ini, akan terasa lebih sempurna dengan menikmati udara pantai yang sejuk dengan menggunakan motor roda 4 yang disewakan di Pantai Cemara. Harga sewanya Rp30.000 per 15 menit dan Rp50.000 per 30 menit. Pantai Cemara memang dikonsep oleh pemerintah Kota Tuban untuk wisata keluarga.
Hari ini, Tuban telah mengukir kisahnya di hati kita, membawa kita pergi ke masa lalu, dan mengajak kita memandang ke depan dengan satu tingkat keimanan yang lebih tinggi. Terima kasih sudah menyaksikan Syari'i Traveler spesial episode Tuban. Sampai jumpa di episode Syari'i Traveler selanjutnya. Assalamualaikum Muslim Learner.